Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Yos, dimanapun Anda berada, jumpa lagi kita di acara Benang Merah Bang Yos. Tamu saya kali ini memang lain dari yang lain ya, dan dari dunia lain juga gitu. Ya, dia datang dari dunia balap. Ya, mereka yang suka otomotif, mobil dan balapan pasti udah nggak asing lagi sama sosok yang satu ini. Salah satu legenda balap Indonesia. Walaupun sekarang sosoknya ini udah nggak ikut balapan, tapi dia masih ngurusin balapan. Dan yang paling saya ingat terakhir adalah dia ngurusin mungkin jadi ketua panitia gelaran Formula E Grand Prix kemarin di Ancol. Dan saya ketemu dia. Dia adalah anak sahabat saya, saudara Tinton Suprapto. Dan dia juga sahabat anak saya Dimas. Jadi langsung saja kita ngobrol dengan Ananda Nikola. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah sehat, Bang Yos. Jadi, Bang Yos juga nih awet muda terus. karena tamunya anak muda kan saya harus tampil muda begini. Jadi ke bawah ini, ke bawah muda. Ya, terima kasih sudah mau datang di studio saya. Dan kamu ini kan tumbuh dari keluarga yang sangat dekat dengan balapan ya. Iya, Pak. Sahabat saya, saudara Tinton, pembalap yang terkemuka. Nah, bagaimana sih rasanya waktu itu, waktu kecil kamu dikelilingi oleh pembalap-pembalap ini kan? Iya. Apakah itu lalu memotivasi dirimu jadi pembalap juga gitu? Jadi gini, awalnya saya Tertarik? tidak ada rasa tertarik. Tapi karena sering diajak papa ke sirkuit, karena kan memang dulu awalnya itu kan keberadaan sirkuit itu pertama kali di Ancol, Bang Yos. Jadi memang dulu sirkuit. Dulu jadi ceritanya tuh papa suka kebut-kebutan di waktu masih muda. Ada papa sama Pak Ali Sadikin dikasih lahan di Ancol. Nah kebetulan dulu kakek saya Menteri Perindustrian, terus akhirnya ya papa jadilah tuh satu sirkuit Ancol. Nah akhirnya tuh saya sering diajak ke situ, Bang Yos. Akhirnya ada rasa etik untuk tertarik. Tapi sebetulnya sih papa inginnya saya menjadikan saya seorang tentara pada saat itu. Tapi ya karena perjalanan waktu, setiap hari ngelihat mobil, ngelihat suasana balap, Akhirnya terbawa juga ya dia pikirannya. terbawa juga. Tapi pernah nggak ada pikiran sebenarnya punya cita-cita yang lain gitu? Sekarang iya. Kalau sekarang saya nggak menyesal, tapi sekarang saya pikir kalau saya sekarang waktu itu saya jadi tentara, minimal nih udah mau kolonel nih, udah letkol kan, belum pensiun. Gitu, karena sebetulnya saya sama ayah saya itu sama sekali tidak pernah berbicara mengenai balap, Bang Yos. Jadi yang selalu ditanemin sama ayah saya itu mengenai sejarah, terus gimana Indonesia bisa merdeka, ya kan, gimana silsilah tentang Indonesia gitu. Dia ingin sekali anaknya untuk menjadi tentara. Terus awalnya seperti apa kamu masuk ke dunia balap profesional itu? Awalnya jadi dulu saya bisa dibilang telat, Bang Yos. Jadi sebetulnya balap itu harusnya di zaman era sekarang itu dimulai itu dari umur 10, 11 tahun. Saya waktu itu mulainya udah 13 tahun. Nah itu nggak sengaja. Jadi suatu saat di sirkuit Sentul, ada mobil balap punya ayah saya yang dikirim lah dari luar untuk ikut balap. Terus teman beliau menyampaikan ke beliau, udahlah Pak Tommy, udahlah buat apa kamu terus, suruh Nanda aja coba. Nah pada saat saya coba waktu itu umur 13 tahun, akhirnya bisa bawa mobil itu. Nah ya udah akhirnya berlanjut dari situ gitu. Nah kalaupun saya pun kalau ditanya kenapa bisa, saya juga nggak tahu, Bang Yos. Kayaknya itu it's a gift dari Yang Maha Kuasa, karena kebetulan adik saya juga punya keinginan yang sama, tapi mungkin tidak seperti saya gitu loh. Kalau ditanya, karena sebetulnya latihannya juga nggak banyak-banyak amat, cuman pada saat nyoba ya langsung bisa ngebut aja gitu. Pertama kali ikut lomba profesional itu pada saat umur berapa? Jadi saat itu umur 13 tahun saya langsung balap mobil. Oh itu sudah profesional? Profesional. Nah balap mobil langsung juara 2. Ngalahin bapak saya, ngalahin ada Pak Tommy Soeharto di situ. Nah terus akhirnya papa mikir, wah kalau Nanda ini nggak lewat jenjang yang baik, which is itu dari go-kart, bisa
nggak baik. Akhirnya di tahun berikutnya tahun 94 saya malah turun dari kelas yang bawah, dari go-kart dulu gitu. Nah go-kart alhamdulillah di tahun pertama saya juara nasional Go-kart. go-kart di Indonesia. Langsung tahun 95 saya eh, balapan Formula Asia namanya. Di tahun itu saya masih peringkat 5 sama sahabat saya Dimas juga putra bapak. Tahun 96 saya juara Asia Pak, Formula Asia. Nah tahun 97 saya langsung ke Eropa. Jadi prosesnya ibaratnya kalau di tentara tuh prosesnya cepat gitu kan. Oh gitu ya. Iya. Dan memang proses itu cepat karena juara jadi kan harus naik Pak. Sama kayak tinju gitu loh Pak. Kalau menang ya dia harus naik kelas. Jadi apa penggolongannya itu, apakah seperti juga Liga Sepak Bola itu? Formula 1, Formula 2, 3, 4 itu? Betul. Nah, Formula waktu itu sampai Formula Asia kelas itu, yang paling rendah 4 ya, Formula Pak, paling rendah itu namanya go-kart. 4. Go-kart. Dari go-kart. Oh, Nah, go-kart itu ibaratnya F, bukan formula. Nah, habis itu naik tuh namanya F, ya F5 lah ya. Itu namanya Formula 4. Nah, itu yang tadi saya bilang Formula Asia. Saya naik di situ. Nah, saya juara. Habis itu harusnya pakai ada F4. Cuman saya langsung naik ke F3, Pak. Tahun Kamu 97. terakhir sekali di mana? Di F2. Formula? F2. 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 Oh, F2 ya. Banyak orang yang nggak tahu termasuk saya Iya, ya. Bagaimana mengatur start itu. Mengatur start itu. Mengatur start kok selalu saja ya pembalap-pembalap yang sudah memang sudah jawalannya lah gitu. Udah sering jadi juara. Selalu yang pertama apa begitu? Iya, karena di hari Sabtu pada saat pengambilan waktu itu yang juara-juara itu juga biasanya dan rata-rata itu juga kenceng dalam pengambilan waktu di hari Sabtu itu. Oh ada tes dulu ya Ada tes, untuk namanya menentukan kualifikasi. start ini. Namanya Kualifikasi. Itu H-min berapa itu? H-1. 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 Adalah latihan juga masih diberi kesempatan Latihan juga. H-2. H-2 Hari Jumat latihan, H-1 tes untuk. Ya, tes untuk kualifikasi dan balapan. Terus ya, bayanginnya. Kira-kira rata-rata itu di F2 itu kecepatannya berapa? Tergantung sirkuitnya, tapi seperti di Itali namanya Monza itu average-nya average ya Pak ya, Bang ya, maksudnya sampai kalau top speed 320. Nikola, waktu balap tuh perasaanmu gimana? Bagaimana ini udah kecepatan tinggi kita melengot 0,0 sekian saya- detik pun itu bisa Saya celak ingat tuh gitu. waktu kita nonton Formula E kemarin kan Bang Yos nanya, Nanda ini kok dia bisa ngeremnya titiknya sama gitu loh. Ngerem di sini, yang belakang di sini. Karena rata-rata pembalap di level itu apa namanya skillnya udah sama semuanya Pak. Bang, udah sama semuanya. Jadi dia mempunyai feeling yang sama. terukur juga ya gitu kali Sama. ya. Ininya sama, dia tahu ngeremnya di 100 meter, semuanya mungkin ngerem di dia 100 meter. nggak. Karena lewat dikit 5 meter ya melintir. Gitu. Tinggal mencari celahnya, lengahnya di mana. Kan nggak mungkin selama 1 jam setengah balap pasti kan ada lengahnya. Disitulah ya, pada saat mau nyalip orang itu yang pada di tikungan umumnya ya. Pada saat braking, pada saat pengereman. Nah, formula tadi itu apa berdasarkan CC mobilnya atau bukan? CC mobilnya enggak di Enggak. CC-nya sama, berdasarkan tenaganya, horsepower. Kalau dulu kan kita di mobil ada tuh Bang HP-nya, berdasarkan tenaga yang dikeluarkan dari mesin itu. Karena sekarang di era sekarang mesin Formula One itu cuma 1.600 cc. Dulu di era 15 tahun lalu 3.500 cc. Gitu. Jadi sekarang kan teknologi makin canggih kan, jadi bisa tenaga dari baterai, bisa dari turbo. Ya. Jadi ngulangi tadi ya, jadi waktu balap itu benar-benar kamu fokus konsentrasinya luar biasa ya. Iya, sangat. Wih. Bahkan fokus konsentrasinya itu bukan saat balap aja. Saya misalnya sebelum kita naik ke dalam mobil ada satu momen merenung 5 menit untuk menghayati sirkuitnya, ngeremnya di mana, nikungnya di mana, gasnya di mana gitu. Saat kamu pernah jadi juara di mana ya, di luar negeri ya? Banyak Bang Yos. Yang peristiwa di Italia apa? Kamu juara dianulir kenapa itu? Jadi tahun 99 itu saya juga curhat tuh ke Dimas waktu itu karena saya nangis-nangis Bang Yos. Jadi saya juara, saya kualifikasi Di negara mana ini? di Itali. Itali. Di Itali. Itu kejuaraan Formula 3000 Eropa. Juara Italinya satu di mana ini? di Sisilia. Oh pulau itu ya? Pulau. Oh iya di iya. Ya. Pulau Sisilia, di pulau Di di situ bawah. balapannya. Di situ balapannya. Nah kebetulan di situ memang
pemberitaan tentang Indonesia pada saat itu tuh begitu negatif. Dulu nih, tahun 99. Karena memang image Indonesia terhadap Timur Timur itu begitu negatif lah. Oh, ini masalah Timur Timur Masalah ya. Timur Timur. Ya apa berita itu kadang-kadang juga nggak sesuai dengan kenyataannya betul, ya. betul. Akhirnya saya tanya, kenapa? Ada pemberitaan yang lebih buruk waktu itu Malaysia. Kenapa nggak pernah diekspos gitu. Jadi ternyata pada saat itu Malaysia tuh masang iklan di BBC sama CNN, Bang Yos, dengan Truly Asia. Jadi Indonesia waktu itu pada saat itu kita nggak ada hubungan bisnis dengan TV-TV luar negeri kayak CNN sama BBC. Jadi pemberitaan yang sedikit pun mungkin pemberitaan tidak benar ya terus diulang-ulang gitu ya. Akhirnya impactnya kan ke olahraga dan ke lain-lainnya. Dan katanya kita semua sepakat olahraga jangan dicampur adukan dengan politik. Ya nyatanya itu nggak bisa juga ya. Nggak bisa karena olahraga tertentu jumlah mata yang memandangnya banyak, Bang Yos. Contohnya di Eropa itu olahraga nomor 1 sepak bola, nomor 2 otomotif. Kenapa? Karena orang bisa nonton pada saat event bola dunia 100.000. Waktu kita balap formula penonton satu weekend dari Jumat Sabtu Minggu sampai 400.000, Bang Yos. Jadi apa yang kita pakai, apa yang kita sajikan ke penonton itu kan ya lihat orang banyak. Dulu nih ibarat saya tuh waktu saya balap itu udah kayak perempuan. Maaf dalam arti bajunya ganti-ganti. Hari ini mobilnya tulisannya Wonderful Indonesia. Nanti 2 minggu lagi tulisannya Indonesia on the Move. Nanti berikutnya lagi Let's Go Indonesia. Tapi saya bangga dengan... Bukan ditentukan oleh sponsor tulisan itu. Ya ibarat gini, waktu itu kan sponsor pada saat tahun 99 itu setelah reformasi kan nggak banyak, Bang Yos. Nah saya kan malu lah kalau saya dulu tuh punya sahabat namanya Andri Couto, dia orang Portugal. Sedangkan di luaran Indonesia dan Portugal nggak begitu akur pada saat gara-gara itu. tim-tim Gara-gara tim-tim. Nah kita berdua malah satu tim nih. Tim maksudnya satu tim di tim balap. Dia bilang lah kita aja dari negara kecil banyak disupport oleh sponsor. Nah kamu kok negaranya besar kok nggak, akhirnya dengan itu akhirnya saya pada saat itu walaupun perusahaan X lah misalnya nggak memberikan uang ya mau nggak mau saya tempel juga karena saya malu, Bang Yos. Kalau mobil saya nggak ada sponsor kan ibarat anak cantik yang nggak laku. Gitu. Jadi ya gitu saya tempel Wonderful. Nikola, soal tim ya, kamu ceritain ya. Satu tim tuh berapa pembalap? 2. Ini apa sebenarnya yang dikendaki tim itu? Ada kerjasamanya apa enggak di sini? Kan bisa aja begini ya. Bisa. Kamu start mungkin nomor 3 gitu, tim partnermu nomor 10 bisa aja gitu kan? Bisa ini terjadi di terus apa yang dihitung? Dikumpulin nilainya atau bagaimana? Oh enggak, kan individu. Jadi timnya individu. Jadi yang diambil kan poin dari setiap pembalap itu, Bang Yos. Tapi pernah ada kejadian. Saya waktu itu balap di E1 yang mewakili negara itu tahun 2005 itu yang waktu itu Pak SBY sampai naik motor itu loh Pak. Nonton saya. Nah, di situ kita tim Indonesia, tapi sponsor saya dari Malaysia, Bang Yos. Jadi mau nggak mau, ya tim saya ini malah berat ke pembalap yang orang Malaysia ya, sponsornya dari Malaysia gitu. Oh gitu. Nah, jadi ya balik lagi olahraga ini olahraga package karena bukan hanya tergantung dari pembalapnya tapi timnya supporting semuanya juga harus menunjang. Jadi udah berapa tahun membalap itu ya? Saya dari umur 13 tadi udah membalap. 13 tahun 93 sampai 2009 Bang Yos. Itu udah balap di mana aja kamu dan juara apa aja yang pernah kamu raih itu? Saya tahun 96 saya juara Formula Asia di Asia. Terus tahun 2098 saya juara Formula 3. Tapi di mana? Di Italia, Pak. Di Italia Bang Yos, ke-5. Terus naik kelas ya Formula 3000 di Eropa saya 3 besar waktu itu. 3 besar klasmen ya. Klasmen tuh dari jumlah balapan 1 tahun itu. Terus tahun 2001 saya ikut kejuaraan dunia F2. Nah di situ agak berat tuh persaingannya karena dari semua yang terbaik itu diadu di situ untuk masuk ke Formula One. Nah tahun 2001 saya bilang sama bapak saya, Papa udah habis banyak buat Nanda,
nggak fair dong. Saya kan punya adik si Reno, saya punya kakak saya, Iya, semuanya iya. buat saya. Jadi bapak saya tuh kalau marah sama saya, kontrak saya tuh dibanting di depan saya, nih kamu udah habis 10 juta dolar. Kalau kalau nggak balap udah bisa jadi hotel nih, kata dia gitu. Akhirnya tahun 2003 saya mutusin untuk udah Pak jangan support saya lagi gitu. Nggak fair kalau papa mensupport tapi saya balap kan untuk negara. Nah, dari tahun 2003 sampai 2008 akhirnya saya mandiri tuh, Bang Yos. Saya benar-benar profesional, dikontrak sama perusahaan Jepang. Terus ada perusahaan-perusahaan luar lah sponsor yang Mereka yang anu ya, mereka biayai yang semuanya. biayai, Ya. udah bukan lagi dari orang tua waktu itu. Mana yang paling mengesankan dari petualanganmu di arena balap ini? Paling mengesankan. Mengesankan karena petualangannya apa ceritanya waktu itu menurut Bang Yos, yang mana pertanyaan? Ya Karena ceritalah gitu. di Monaco Bang Yos. Ada cerita apa di Monaco? Di Monaco waktu itu almarhum Pak Taufik Kamas nganterin saya. Terus ketemu Raja Monaco. Terus rajanya bilang sama Pak almarhum Pak Taufik, kita nih negara kerajaan, kecil kan, tapi benderanya sama gitu dia bilang. Jadi harapannya, tapi beruntunglah ada pembalap Indonesia yang di situ balap, maksudnya saya gitu. Terus pada saat itu saya start di posisi ke-7 atau ke-8, cuman karena itu di jalan raya Bang Yos, saya kecelakaan di tikungan pertama. Oh, di jalan raya tempatnya. Monaco kan jalan raya Bang Yos. Oh iya iya iya. Di Monaco tuh di jalan raya gitu. Nah, yang terkesannya ya di situ saya satu-satunya orang Indonesia yang balapan di Monaco. Itu bagian dari sejarah juga, walaupun pada saat itu nggak sempat finish, tapi itu sesuatu yang, karena Monaco itu adalah event yang bersejarah lah gitu. Kalau ditanya yang paling berkesan, hampir setiap pertandingan ada kesannya. Selalu ada kesannya, Ada mendalam kesannya. ya. Oke, habis itu terus kamu berhenti membalap. Ya. Terus jadi di apa sekarang bisnis apa kamu? Saya ada usaha properti di Bali. Properti di Bali. Properti di Bali. Hotel juga kamu ada Hotel, usaha ya, hotel. betul. Ya, di Bali pasti nggak pernah sepi lah hotelnya ya. Kata siapa lebih stres? Hah? Saya balapan. Jadi balapan itu kalau dibilang olahraga yang bahaya tuh bohong itu Bang Yos. Itu olahraga paling aman. Paling aman. Paling aman menurut saya. Karena saya serangan jantung Bang Yos jadi pengusaha. Masa iya sih? Iya, di masa saya serangan, saya umur 30, sekarang 43, umur 36 saya serangan jantung karena stres. Karena kan di balapan nggak ada abu-abu, menang atau kalah. Di dunia usaha nih kan Banyak tipu-tipunya banyak juga ya. tipu-tipunya, kita nggak tahu ya kan, tiba-tiba ada orang maksud apa gitu. Kalau Partner yang tadinya partner yang kita ini, yakini anu ternyata dia ya, bohongin kita. tiba-tiba, Waduh. yang maksud Bang Yos kan juga ada properti ya kan, tiba-tiba pemilik unit minta ini minta itu kan. Jadi sesuatu yang nggak bisa ditebak kalau di dunia usaha, dan menurut saya itu lebih bahaya sih Bang Yos untuk kesehatan. Iya betul. Jadi kita sudah punya pengalaman kemarin ya. Formula E yang kamu juga terlibat langsung di situ. Aku nonton juga Ya, gitu. alhamdulillah. Kalau di kita ya, saya rasa kan belum jadi olahraga yang sangat populer gitu ya. Di dalam kapasitasmu sebagai pembalap, pengalamanmu di arena balap di luar negeri itu apa sebanyak kurangnya kita Pak? Oke, jadi gini. Kalau harus dipisahin nih, sebagai tuan rumah yang kemarin, kita sebagai tuan rumah, sebagai apa ya, sebagai host dan sebagai pembalap. Oke, kalau sebagai pembalap secara tidak langsung kan, kalau ada Ananda di TV secara nggak langsung kan menunjukkan bahwa Indonesia mampu, punya anak bangsa yang mampu bertarung di balapan tingkat dunia. Berarti negara kita masuk nih ke negara tipe A. Nah, kalau sebagai tuan rumah, seperti yang Bang Yos kemarin lihat formula itu, sebetulnya gini, balapan itu sebetulnya, event balapan itu sebetulnya lebih ke promosi. Bahasa Indonesia lebih ke campaign. Menunjukkan, bukan campaign politik ya Pak ya, campaign khususnya ke pariwisata, Ya, pariwisata lah, menunjukkan bahwa Indonesia itu aman. Gitu. Indonesia aman dan nyaman. aman gitu. dan nyaman gitu. Nah, contohnya kayak Formula E yang saya lihat, jujur kalau nonton balapannya, mungkin kalau nggak ngerti-ngerti banget tuh nggak ada suaranya. Iya betul. Ya kan, nggak ada Listrik suaranya, soalnya cuma bagus. lewat doang, ya kan. Kadang-kadang serunya di mana? Nggak bisa bikin berdebar-debar Nggak hati. bikin berbabar. Ya, tapi ada orang yang menyukai karena olahraga Formula itu
lebih ke go green, environment-nya untuk yang lebih baik. Nah, balik lagi, jadi saya lihat waktu tahun lalu saya ke Italia, saya baru sadar, oh ternyata rata-rata anggota negara G20 yang menjadi anggota G20, rata-rata itu menjadi tuan rumah Formula E. Gitu. Jadi waktu saya nonton di Italia kemarin, saya melihat Italia menjadi tuan rumah G20 waktu sebelumnya kan kita di Bali nih, Bang Yos. Sebelumnya lagi kan di Italia 3 tahun lalu gitu. Nah, di situ ada balapan Formula E. Nah, saya melihat bahwa event ini bisa mengangkat memperlihatkan bahwa Indonesia sudah menuju ke arah yang lebih baik. Ya. Dengan go green-nya. Nah, eventnya ini ya balapan ini gitu. Karena dengan ini kan karbonnya zero. Sekarang kan sudah mau mengconvert lah dari batu bara ke elektrik, ke kemana listrik, energi kan. ke listrik. Nah, kalau kita tidak membuat event ini ya gimana juga bangsa luar mau masuk ke sini untuk berinvestasi kan gitu. Itu yang Sejauh mana kepuasan mereka waktu kemarin ya? Yang kamu udah ada komplain terhadap kita atau Mbak? Mengenai apa itu? ada. Kalau komplain ada. Mengenai apa? Kalau komplain begini, waktu itu ya kalau saya kan sebagai ketua panitia karena saya profesional Bang Yos. Maksudnya saya melihat event ini event dunia yang harus menjadi kalender dunia. Kalender dulu nih. Ibaratnya kalau bola kita jadi tuan rumah nih kejuaraan Piala Dunia. Sama seperti Jadi itu. kalau sudah dapat kemarin, tahun depan harus ada lagi? Tahun depan Wajib, ada kan? di era karena waktu itu penandatangan kontraknya 3 tahun. Jadi tahun depan ini tahun terakhir, tapi kita akan memperpanjang lagi. Gitu. Nah, komplainnya begini bahwa di negara lain tidak ada yang berhubungan dengan politik. Gitu. Jadi Masa kemarin kan nggak ada juga politiknya? ya bukan tidak betul. Kemarin tidak ada, cuma maksudnya memang olahraga event besar ini harus ada full support Bang Yos gitu karena banyak sektor yang berhubungan dengan gitu. event ini. Kemarin kurang lah ya gitu. Saya Nggak full sport gitu. Udah ngerti-ngerti lah, nggak usah terusin itu. Terus yo menilai ya sebagai pembalap senior gitu. Ya tentu potensi kita kan karena sumber daya manusia kita nomor 4 terbesar di dunia ya. Yang bakat-bakat kayak kamu pasti ada lah gitu kan. Jadi enggak jalan lancar nggak regenerasinya ini menurut kamu? Oke, buat saya untuk menjadi juara itu nggak bisa instan, Bang Yos, harus melalui proses. Nah, saya melihat di sepak bola, di olahraga otomotif ini sama nih. Di saat junior kita membaik, kita baik, bukan baik, kita selalu kita baik. Tapi di masa yang krusial itu antara usia 18 ke 25. Karena pada saat itu anak-anak itu, junior-junior itu harus mengambil pilihan kan. Dia tetap menjadi atlet atau dia meneruskan di pendidikannya. Nah, itu harus didampingi oleh pendamping yang bisa menguatkan mentalnya dia. Karena di situ waktu yang fragile pada saat mengambil keputusan, mesti memilih menjadi atlet atau meneruskan sekolahnya gitu kan. Terus juga pada saat untuk latihan juga harus paham betul betapa pentingnya gizi. Karena buat saya kita tuh Indonesia atlet itu tuh biasanya sudah kalah sebelum tanding. Tapi kenapa kalah sebelum tanding? Karena pembekalannya nih nggak kuat. Jadi dulu tuh saya waktu zaman balap, saya tuh sama manajer saya didokterin, kamu sama-sama punya 2 kaki, 2 tangan, 1 kepala. Kamu nggak boleh kalah sama tuh bule-bule. Kenapa? Kadang-kadang kita udah minder, bahasa Inggris kadang-kadang kita udah kalah. Ya perlengkapan Ya kan, jadi sampai merinding. Saya kadang-kadang tuh saya melihat gitu pemain bola atau apa kadang-kadang tuh udah kalah sebelum tanding karena udah kalah mental duluan. Nah, di situ saya diajarin antara bedanya percaya diri sama sombong tuh bedanya tipis banget Bang Yos. Tipis ya. Itu beda tipis. Tapi kita sebagai petarung, apalagi kayak balap, mungkin tinju, sepak bola yang berhubungan fisik langsung secara mental atau apa, itu memang harus punya rasa percaya diri yang tinggi gitu. Nah, itu yang terus harus ditekanin ke atlet-atlet kita. Itu rasa-rasa kayak kita mau perang lah gitu, harus nggak boleh kalah sebelum entah itu kan nggak semua punya rasa seperti itu Bang Yos. Moral harus terjaga. Iya. Jadi buat saya yang penting itu kalau ditanya
ada nggak sih bakat-bakat? Ada, tapi harus dengan proses yang benar. Saya tuh dulu nggak tahu, oh pokoknya dulu makan, pokoknya harus nasi padang, kenyang. Sedangkan timnya suruh makannya pasta. Ya emang yang bener ya pasta, diukur, udah ada gizinya seberapa, sayurnya seberapa, nggak boleh makan daging sebelum tanding. Dulu kan pokoknya makan daging yang banyak, daging kan di perut dicernanya lama. Oh gitu. Jadi atlet itu dulu saya waktu jadi atlet makan itu bukan untuk kenyang, makan untuk jadi energi. Pengertian itu kan selama ini kita nggak dapat. Makan dulu saya berpikir makan yang enak buat kenyang. Besoknya ngantuk. Ngomong-ngomong ya, waktu kamu nikah itu ya, udah berhenti pembalap ya kamu nikah tuh? Udah berhenti, udah berhenti. Udah berhenti, udah bisnis, sudah jalan baru Iya, kamu nikah iya. gitu. Tahun berapa ya kamunya? 2010. 2010. Terus sekarang berapa anaknya ini? Anaknya 2, Lakinya ada nggak? laki 2. Dua-dua laki. Dua laki. Mau kamu ajarin ke apa balap laki atau yang Saya lain? Maunya jadi tentara. Hah? Maunya jadi tentara kayak Bang Yos. Say again? Mau jadi tentara. Kok maunya bintangnya gini 3 ini. Jadi dari kecil udah dipakein baju Kopassus. Kenapa kok tiba-tiba kamu itu ya? Nggak tahu, saya cinta aja karena buat saya Indonesia ini merdeka kan bukan pemberian, bukan seperti Malaysia atau Singapura, Bang Yos. Ini kan ada satu pengorbanan, ada perjuangan, ada yang angkat senjata gitu. Nah, itu saya maunya nih ya kan rata-rata nih anak-anak muda sekarang kan nih udah nggak tahu sejarah. Waktu kecil kamu nggak pernah terpikir jadi tentara? Saya nggak pernah terpikir, tapi ayah saya Kepengen sebenarnya kamu ya? iya, tapi saya suka memang pelajaran sejarah. Jadi sekarang balasnya sama anakmu lah ya? Anakku dari kecil udah pakai loreng merah terus. Masih sukaan juga ya, tapi ya masih suka apa? Seperti kangen gitu, inget kali-kali balap walaupun nggak bertanding balap aja gitu. Masih. Saya nggak suka mobil, Bang Yos, tapi saya suka kompetisi. Oh, Jadi nggak yang suka saya mobil, kangenin itu kompetisi. Yang saya kangenin itu kompetisinya dan prosesnya. Jadi gini, dulu orang pengertian balap itu yang penting harus berani. Salah. Orang kalau nggak punya otak ya nggak bisa menang. Karena kan dia harus mengkalkulasi di mana mesti ngerem, di mana mesti ngegas. Saya tuh kangen seperti komunikasi sama mekanik, itu yang saya kangen. Proses gimana bisa menjadi menangnya saya kangen itu. Gitu. Duduk sama-sama gimana mikirin mobil ini jadi kenceng. Nah, kalau nyetirnya ya itu mungkin hanya 30-20%. Tapi proses menjadi mobil ini menjadi kenceng itu yang saya kangenin. Terus apa pesan kamu sekarang kepada pembalap-pembalap junior? Pesan saya Supaya juga bisa sukses maksud saya gitu. ya, yang pertama harus komit terhadap apa yang dijalanin, dan yang kedua itu dia kesempatan untuk belajar, dan di mana itu bisa didapat kapan aja, Bang Yos. Kapan saja. Kapan saja. Tapi kesempatan atlet yang sekarang sudah berprestasi pembalap itu kan nggak datang 2 kali. Itu, dan saya melihat banyak pengalaman yang saya dapat itu di dalam sirkuit, makan melebihi dari apa yang pada saat itu saya dapat di sekolah. Jadi balik lagi kita harus punya rasa keyakinan dan percaya diri yang tinggi bahwa kita mampu. Iya. Harapanmu untuk dunia balap di Indonesia ke depan itu gimana? Karena pasti ada potensi kita kan. Ya, sekarang alhamdulillah sudah baik ya kan. Jadi kalau bisa jangan sampai mundur lagi karena disangkut pautkan dengan politik atau lainnya gitu lah. Biarlah olahraga berkembang sendiri ya kan, karena kalau sudah olahraga udah nggak ditanya lagi anaknya siapa, orang apa, karena pada saat berdiri di podium yang dinyanyikan lagu Indonesia Raya, Bang Yos. Oh, itu yang paling bikin itu paling, ya kan semuanya hati, sudah kan? bersatu ini sampai merinding. Jadi untuk olahraga kita harus kompak ya kan, kita harus solid itu yang. Okay. Karena kalaupun kita pengurusnya ribut, semuanya ribut, kasihan atletnya nggak tahu apa-apa. Trik-trik apa ya? Maksud saya gini, secara umum ya. Mau jadi profesi, jadi pelawak, mau jadi pemain film, mau jadi bisnis, mau jadi pembalap, gitu ya. Jadi kita harus bagaimana sebenarnya untuk memotivasi anak-anak muda ini, jangan cepatlah kita menyerah gitu. Padahal dia punya potensi tertentu yang bisa menghidupi dia ke depan, misalnya. Yang tadi saya bilang itu bagus, antara percaya diri sama sombong tuh bedanya tipis. Antara percaya diri dan sombong itu kita tipis. jangan ke sombongnya, kita harus ke percaya diri. Yakin. Kenapa orang lain yang bisa, kenapa kita nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Nah, itu yang harus di ini kan.
Tapi jangan dibawa akhirnya ke dunia sehari-hari. Tapi pada saat kan banyak kan, oh masa sih akhirnya udah down duluan karena tidak punya keyakinan itu. Gitu. Itu yang kayak saya, ya kan kayak kalau saya sih jujur idola saya selalu Bang Yos. Amin. Ya kan Kopassus, ya kan bintangnya 3, ya kan memimpin Jakarta dari era beberapa presiden itu kan nggak gampang. Bang. 5 presiden. 5 presiden itu yang mungkin sampai mungkin nggak akan terulang lagi tuh Bang Yos. Karena itu, Nanda ya, aku mau kasih buku. Iya. Ya. Saya paling dengar dari pembicaraan ini tadi apa? Sampai aku coba ngomongin lagi gitu. Senangnya karena aku punya anak perempuan ya. Iya. Aku punya menantu juga bukan tentara gitu. Terus kamu yang kayak anak saya ngomong anakmu mau jadi tentara, itu yang gua seneng gitu. Ini nanti anakmu ya suruh buku baca ini. Terima kasih Ya, Bang Yos. suruh baca ini. Boleh difotoin nggak Mbak? Oh iya ini. Terima kasih. Ya Nikola, duduk dulu. Ada satu lagi. Ini adalah kaos. Wah, Gitu. Saya harap kamu bisa mau pakai ini nih. mau dong, pasti. Aku mau belum pernah ke museum Bang Yos nih. Iya justru itu. Ini kan museum. Oh ini museum? Lo tau nggak di antara apa namanya isi museum saya itu helmnya Ananda. Ada. Lupa pasti kan? Iya dulu saya pernah kasih. Iya betul. ada tanda Iya, tangan. ada tangan. Tak taruh di museum. Iya, iya. Saya Bro. boleh main ajak anak Ya saya ke harus. museum ya? Ini kan kaos ini. Gini. Ini museum bahasanya temanya ini. Jiwa ragaku untuk negeriku. Keren. Saya pakai ntar Pak. Iya. Ini loh. Terima kasih. Helmnya ada nanti. Iya betul saya pernah kasih. Iya karena kan sekarang di pendidikan sekarang ini di sekolah ini nggak diajarin, udah agak sedikit berkurang tuh mengenai sejarah. Iya memang. Jadi museum itu Nanda isinya sama dengan buku ini. iya, Itulah biografi saya juga gitu. ya, Karena saya berpikir begini ya, aku dari orang susah dulu bisa kayak begini. Jadi apa yang saya anukan, saya ingin memotivasi anak-anak. Makanya saya nulis buku, saya bikin museum. Jadi museum menceritakan waktu saya kecil seperti apa, waktu saya di Taruna seperti apa, dan terusnya sampai sekarang gitu. Nah, dengan membaca keterangan-keterangan kecil di event di museum itu, muter itu kira-kira 1 jam lebih dikit lah. Lalu keluar, dia bergumam gitu. Ah Bang Yos, anak desa, anak miskin bisa kayak gitu, masa gua nggak bisa? Gitu loh. Saya ingin seperti itu, yang ingin saya capai itu. Jadi mereka jangan cepat menyerah. betul. Memang hidup itu adalah perjuangan gitu. Dan kita mau nggak mau memang bersaing antara satu dengan lain. Kita harus punya keunggulan. Oke, Nanda terima kasih sudah datang ke sini. Sudah diundang juga. Sehat selalu ya, Sama-sama, semoga Bang Yos. lancar bisnisnya. Amin. Tapi juga jangan lupa dengan habitatmu balapan. Iya. Ya. Kalau nggak balap lagi, ya harus bisa mencetak pembalap-pembalap baru nanti lagi ya. Amin. Saya titip salam untuk keluarga di rumah, Ya, terima kepada kasih, papa, mama, ya. Kapan-kapan diajak ke rumah saya, bareng-bareng rame-rame kita makan di sana ya. Terima kasih. Dan terima kasih untuk penonton Benang Merah Bang Yos. Sampai bertemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.